Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dwi Wijayanti MPD dari Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi PPT tentang pengabdian saya bersama tim. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, judul pengabdian saya bersama tim yaitu pelatihan pembuatan batik ekoprint dan hasil variasi produk dengan pemanfaatan bahan alami di Dusun Karangtengah, Imogiri, Kabupaten Bantul, atas nama saya dan juga tim dari Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa. Permasalahan yang kami temukan di sana yang pertama yaitu sebagian besar ibu-ibu PKK adalah ibu rumah tangga biasa yang tidak memiliki penghasilan sendiri, mereka hanya bergantung pada penghasilan dari suami dan hal ini menjadikan ekonomi keluarga kurang stabil. Lalu yang kedua, kurangnya keterampilan yang dimiliki, terutama keterampilan berwirausaha. Para ibu kebanyakan hanya memanfaatkan waktu luang untuk berkumpul atau bergosip seperti itu. Banyaknya sampah daun yang mengotori lingkungan sekitar dan juga polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran sampah daun tersebut. Jadi di sana itu masih asri sekali lokasinya di Imogiri itu, banyak pohon-pohon, banyak daun-daun, sampah-sampah daun begitu. Lalu di sana masyarakat itu hanya membuang sampah tersebut dengan dikumpulkan lalu dibakar dan pembakaran ini tentu akan merusak kualitas udara di sekitar. Solusi yang kami tawarkan yaitu melaksanakan pelatihan pembuatan batik ekoprint dengan tujuan yang pertama, ibu-ibu PKK lebih berdaya karena memiliki keterampilan baru dan juga memiliki sarana pengembangan kreativitas. Yang kedua, meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga melalui penjualan batik ekoprint. Dan yang ketiga, mampu meningkatkan kelestarian lingkungan dengan mengurangi sampah daun yang ada di Dusun Karangtengah. Karena sampah daun biasanya tadi ya, hanya dibakar begitu sehingga mencemari udara sekitar. Metode pengabdian yang pertama, lokasi pengabdian ada di Dusun Karangtengah, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu metode yang kami pakai yaitu pengabdian berupa pelatihan atau training pada waktu yaitu Juli 2024, sasarannya ibu-ibu PKK Dusun Karangtengah Imogiri. Tahap pelatihan atau training tersebut meliputi tahap persiapan. Kami pertama observasi terlebih dahulu, menggali permasalahan yang ada di sana, lalu kemudian kami juga wawancara dengan Pak Duko dan juga Ibu PKK di sana. Setelah kami dapatkan data, lalu kami koordinasi begitu untuk pelaksanaan dan dilanjutkan dengan tahap monitoring dan sampai keempat pada evaluasi hasil dan pembahasan. Pelatihan dan pembuatan barang jadi dari batik ekoprint melalui pemanfaatan bahan alami telah menunjukkan beberapa dengan baik dan dapat menjadi inspirasi bagi pelatihan serupa. Mengolah kain hasil ekoprint menjadi beberapa produk merupakan inovasi yang menarik dan kreatif. Inovasi ini menunjukkan bagaimana produk ekoprint dapat diolah menjadi produk yang bernilai tambah, yang tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tapi juga dapat memanfaatkan bahan alami. Nah, berikut ini merupakan langkah pembuatan batik ekoprint yang kami lakukan. Yang pertama, kami menyiapkan alat dan bahan antara lain ada plastik ukuran besar dan lebar, kain katun, kanvas atau lalu daunnya atau bunga-bunga yang akan kita dalam kain menjadi motif dari batik ekoprint itu, juga pipa pralon, palu, tali, dan panci untuk mengukus. Nah, langkah yang kedua yaitu rendam air menggunakan mordan sebelum diberi warna menggunakan pewarna alami seperti secang atau daun mangga atau daun jati dan lain sebagainya. Daun-daun yang kami manfaatkan merupakan daun-daun yang memang ada di lingkungan sekitar warga Dusun Karangtengah. Setelah dimordan kemudian dikeringkan dan diangin-anginkan. Nah, di sini ada gambar-gambar dari kegiatan yang kami lakukan. Di sini ada pencelupan kain menggunakan cairan mordan, kemudian setelah itu kami keringkan begitu dan diangin-anginkan. Jadi ini sebenarnya tidak dijemur di bawah matahari langsung, tapi cukup diangin-anginkan sebentar saja sampai dia lembab. Sesudah kain lembab atau kering, tempelkan
daun-daun atau bunga sesuai dengan pola keinginan. Gulung kain menggunakan pipa pralon, biarkan posisi dedaunan atau bunga masih tertempel, dan jangan lupa ikat juga dengan tali agar tidak mudah lepas. Nah, ini adalah kami saat itu bersama warga menyusun daun-daun ke dalam kain ya, ke atas kain, kemudian di sini ada pengerataan daun setelah disusun, digulung begitu, dan kemudian diikat. Lalu setelah diikat, kukus kain selama 2 jam. Sesudah itu dibentangkan kain yang sudah dikukus tadi di atas meja, lepaskan dedaunan secara perlahan. Terakhir jemur kain hingga kering. Setelah kering, kain direndam menggunakan tawas, kemudian dikeringkan kembali. Nah, ini proses pengerebusan atau dikukus. Kemudian setelah 2 jam, kami membuka tali, kemudian membersihkan daun-daun, dan ini penjemuran kain setelah direbus. Setelah ini nanti akan direndam menggunakan tawas dan dikeringkan kembali. Nah, berikut ini adalah dokumentasi produk hasil variasi produk dari Ecopin. Yang pertama, kami membuat dalam bentuk mug, lalu di sini ada semacam pouch begitu, dompet kecil, dan juga ada tas, tote bag, jilbab, juga ada baju atau kemeja, dan masih ada yang dalam bentuk kain. Dan variasi produk ini kemarin setelah kami melakukan pelatihan ini, hasil dari produk-produk ini semua terjual dengan laris begitu, sold out, dan kami harus memproduksi ulang. Saat itu kami juga mengajak warga untuk lebih banyak berlatih kembali. Jadi kain-kain yang dihasilkan ini itu kami jahitkan di penjahit yang merupakan warga dari Dusun Karangtengah, sehingga memang kami betul-betul memanfaatkan atau mendayagunakan begitu ya, atau memberikan kesempatan juga untuk warga sekitar turut andil, sehingga di sini betul-betul diharapkan pelatihan ini dapat berdampak positif bagi warga sekitar. Kesimpulan, keberhasilan dalam pelatihan pembuatan batik ekoprint dapat menciptakan produk dengan daya jual serta dapat memberikan kegiatan baru kepada masyarakat untuk memanfaatkan daun yang ada di lingkungan sekitar. Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan perencanaan dan rundown yang sudah dibuat. Ibu-ibu PKK Padukuhan Karangtengah sangat antusias dengan kegiatan tersebut. Terbukti dengan respon positif yang diberikan pada lembar observasi setelah kami melaksanakan kegiatan pelatihan. Hasil dari batik ekoprint dibuat menjadi produk barang jadi seperti baju, kaos, tas, tote bag, kerudung, muk atau cangkir, sarung bantal, dan dompet yang bisa dipasarkan. Kegiatan yang telah terlaksana tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan keterampilan mengatasi permasalahan sampah daun dan juga meningkatkan perekonomian warga, khususnya ibu PKK, sehingga dari segi kestabilan ekonomi keluarga juga diharapkan ini penghasilan yang diperoleh dari ibu-ibu PKK tadi dengan berjualan batik ekoprint ini bisa membuat pemasukan tambahan begitu, sehingga tidak hanya tergantung pada penghasilan dari suami. Nah, dampak dari kegiatan yang pertama penanggulangan sampah organik berupa daun-daunan, yang kedua dapat meningkatkan keterampilan anggota PKK Padukuhan Karangtengah, lalu yang ketiga meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga melalui hasil produk Ecopin, dan juga menumbuhkan apresiasi atau kecintaan, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, terhadap alam. Nah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam.